Lah kan wingi aku cerita tentang babagan orang yang sakit gitu ya Kang. Lah itu orang yang sakit terus gelisah, ketakutan. Itu seolah-olah takut mati gitu Kang. Lah terus janjane nyong ya mandan wedi mati kowe Kang anu. Kenapa kita takut mati sih Kang? Aku wedi mati. Orang siap iki lho kepriye kowe Kang? Kenapa bisa seperti itu ya Kang? Kenapa kita jadi takut mati gitu loh? Mati sesuatu yang aduh kenapa aduh belum siap gitu. Kenapa gitu Kang? Kenapa kita jadi takut mati gitu loh? Kenapa kowe Kang? Hal yang wajar. Lah wajar gimana Kang? Artinya apa? Kamu akan menghadapi kematian akan menjadikan ketakutan kan? Kenapa yang menjadikan takut? Karena rasa kepemilikan itu, rasa ada sesuatu sing gandul, urung bisa los. Jika yang apa ataupun aku dipaksa ngelosakan pun ndak bisa, karena anak rasa sing ngumantil, gitu. Rasa mau kehilangan, terus rasa misalkan, aduh, aku misalkan anak-anakku masih perlu butuh biaya, yang tanpa sadar itu tuh sing jadi melekat, sehingga mau dicabut itu rasanya apa aja lah, aja mati disit lah, nek bisa umurnya nanti 300 tahun. Iya lah. Lah itu gimana Kang? Kenapa ya perasaan itu? Saya pikir mungkin hampir semua orang merasakan ini gitu loh, ketakutan gitu loh. Kenapa Kang? Iya, Pak. Padahal kematian katanya sesuatu yang pasti gitu loh. Iya kan, sesuatu yang pasti. Iya. Bagaimana iya itu. Jiwa ini akhirnya bisa mengosongkan. Tapi proses untuk mengosongkan kan bukan perkara yang mudah. Ya itu Kang. Iya kan? Sebab apa? Saking kuatnya perasaan itu. Orang memahami hakikat. Iya, ilmunya oli. Iya. Ilmunya oli. Iya. Tapi kan orang paham. Iya. Padahal ilmu pengetahuan, ngilmunya yang mengetahui itu akan menjadikan kamu sadar, sesadar-sadar, sadar diri. Bahwa ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya ya gue nyong mau nih anak apa ora? Ya orang anak nggak ada. Iya. Begitu dia anak mah iya gue mulai memantil. Iya kan? Kon jadi orang anak maning aja lah. Iya. Urung bisa berkorban, belum bisa mengorbankan diri ini gitu. Maksudnya apa mengorbankan diri gimana Kang? Ya contohnya lah, kisah yang sering saya ceritakan. Kenapa anak hukum akekah? Iya kan? Iya. Hukum akekah itu gade, barang titipan. Iya. Kau tak titipi HP, Iya. titipi HP. Saking suwene titipi anu. Rikala aku mengambil HP oleh ndak? Janjane oleh. Boleh kan? Iya. Tapi karena saking wisuwe nang kowe, eman-eman anu ya aja diambil lah. Jangan diambil. Jangan Iya diambil kan? dulu. Iya. Padahal aku yang berhak mengambil loh. Iya. Kan? Nah, dikala aku berhak mengambil, kamu itu masih keterikatan. Dunek bisa aja lah HP jangan diambil. Gue sing mereknya. Iya kan? Rasa ngomantil gitu. Sekarang contoh. Jadi kalau ya kamu sudah punya anak, seandainya kamu tidak diberi anak, Iya. kan enggak masalah. Enggak masalah sih. Iya kan? Wong karena orang anak. Iya. Ning rikala anak Salwa kayak gitu. Iya. Rikala apa temen ya ada. Ya gitu Kang. Iya kan? Karena ada. Iya. Diadakan oleh Sang Tuhan, maka aku jadi ngumantil, maka aku menjadikan keterikatan. Hanya permasalahannya seperti itu aja. Jadi kan perasaan itu perasaan belum siap itu untuk meninggalkan katakanlah
anak, kemudian dunia ini ada yang belum diselesaikan itu loh, Nah, Kang. iya, Perasaan-perasaan itu tuh muncul itu loh. Iya, Lah, itu betul. bisa seperti itu kenapa? Lah, Salah iya. gimana? Salah? Bukan salah. Bukan salah Karena apa? dunia itu masih ngumandi. Ya kan? Makanya disebut ngobudunya. Sing jenengan yang ngobudunya udah mencari harta ngono. Enggak. Yang namanya obudunya berarti apa? Nyong apa-apa karepe aja ngasih lepas. Iya kan? Iya. Aja ngasih lepas. Sementara ada kalimat zuhud. Iya kan? Kuwi kon dadi gandeng obudunya karo zuhud kan gitu ya. Obudunya nyo anu ning ayo emot ana zuhud lo. Kowe kon ninggalaken dunia. Iya. Itu begitu. Ternyata nggak mudah ya, Kang, untuk membangun rasa kepemilikan. Itu tuh nggak mudah ya. Enggak mau Untuk mereteli rasa kepemilikan itu nggak mudah ya, Kang. akan sangat amat berat proses. Iya kan? Makanya saya sering ngomong lah. Jadi kalau katakan kamu mau menaiki tangga 6 tangga lah. Yang paling berat apa? Memulai ya. Memulai itu. Ya. Tapi coba kamu kalau sudah sampai ke tangga ke-6, tangga puncak. Iya. Iya. Oh janjane ya gampang. Iya kan? Iya nek kowe wis tekan tangga ke-6. Tapi pada saat mau memulai itu yang jadi berat. Itu kan sama seperti itu. Di saat kamu mau menaiki gunung, saat mau menaiki gunung paling berat apa? Ya membayangkan itu, waduh, kayaknya kok jauh banget ya gunung ya. Iya. Memulai itu yang paling berat. Maka proses itulah yang paling berharga. Iya kan? Tapi seandainya sudah melewati semua seperti itu, warang wurungnya semua sedelah dong. Merdeka. Iya. Iya. Inilah yang paling menjadikan kamu itu belajar bahwa hakikatnya itu hidup itu apa sih? Hidup itu ndak ada apa-apanya, kosong semua, kosong. Sedermang lakon, ngomong iya sedermang lakon, iya nek paham, nek ora paham kan abot ya. Iya betul. Iya abot, kan? ya. Berat lah. Berat. Iya. Kamu sudah digambarkan meditasi. Iya. Ana wong wadon. Iya. Ya kenapa itu, Kak? Ada perempuan di kebun teh. Iya. Karena perkara sudah jelas. Iya kan? Dan kok pas teman sih, Kang? Lah iya. Perkara ini jelas kok. Iya. Bahwa wadon ku simboling dunia. Mesti pengine. Makanya perempuan itu senang bersolek. Iya. Senang pakai baju baru. Iya. Senang pakai emas. Kue simbolingan lu. Makanya nang kono akeh kebon teh. Iya. Apa kebon teh? Kebon teh apa maksudnya, duit. Aduh. Karepe oleh ngoleki duit. Teneng pas teman sih, Kang. Padahal aku kayak ora sengaja, enggak sengaja, Kang. Ya apapun lah. Itu yang sedang di alam pikir, alam bawah sadar itu akan muncul. Bila kejadian nih kan seperti itu. Oh iya. Balik maring tadi proses tentang menghadapi kematian itu, Kang. Kenapa kok jadi sakaratul maut menjadi sesuatu yang sangat mengerikan ya, Kang? Iya, sakaratul maut itu mengerikan. Makanya ada yang melotot gitu, gimana itu, Kang? Ngeri banget ya Allah. Digambarkan bahwa kenapa sakarat itu seperti menyeset nguliti. Iya itu, Kang. Kulit kambing. Iya kan ngeri banget, Kang. Berarti kan abot banget. Iya kenapa bisa begitu ya, Kang? Lah iya. Karena apa? Sifat keduniawian itu yang paling berat. Apa-apa nek bisa duweni aku. Apa-apa nek nyong pengen duweni, pengen memiliki. Jadi kalau yang sudah menjadi miliknya itu akan berat, bisa akan diambil. Kan sama seperti itu. Itulah yang menjadikan beratnya itu seperti itu. Makanya sakaratul maut itu begitu berat. Ya iyalah, ya berat lah. Karena apa? Nyabut perkara gue angel.
Nyabut perkara kowe kon rumangsa orang duwe itu susah. Itu gitu. Nah, terus sebaiknya apa Kang yang harus kita persiapkan gitu kan? Tentunya kan ketika kita menghadapi sebuah proses kematian yang kepastian itu kan mesti harus kita siapkan apa gitu supaya kita bisa los gitu kepriwe ya Kang, membangun apa gitu. Bangun apa? Bangun dengan kesadaran diri. Iya, kesadaran diri itulah yang menjadikan kamu dinaikkan derajatnya. Makanya disebut orang yang beriman. Beriman berarti apa? Rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman. Itulah yang disebut orang beriman. Makanya orang yang beriman rikala mau diambil dana pun dia akan tenang. Kan seperti itu. Wong beriman kok. Iya kan? Maka sampai Kanjeng Nabi saja rikala mau diambil rohnya itu tahu wis terserah monggo malaikat badhe saking pundi mendetipun saking samparan nggih pareng saking ubun-ubun nggih pareng monggo terserah jenengan. Karena apa? Kedudukan Muhammad itu benar-benar beriman, benar-benar wis nyaman, benar-benar wis tenang, sampai dengan malaikat datang aja tahu wujudnya putih bersih gagah gue lah ini anggar orang makanya seperti malaikat itu seperti menyeramkan. Iya kan? Menyeramkan dari apa? Gambaranmu dewek sebab kowe sebab kamu itu masih keduniawiannya aja masih kuat sehingga takut untuk menghadapi dicabutnya nyawa, dicabutnya alam ruh itu karena apa? Rasa kepemilikan itu. Sehingga nggak kayaknya medeni temen ya, kayaknya menjadikan ketakutan sekali ya. Ya iyalah, iya kan. Oleh karena itu bangunlah dengan kesadaran diri. Dalam proses membangun kesadaran diri itu menjadi susah manakala kamu tidak pernah melakukan kebajikan. Makanya lakukan kebajikan aja. Iya kan? Lakukan kebajikan semampunya kamu yang lalu. Maka nanti akhirnya akan timbul kesadaran. Kan seperti itu. Tapi kalau belum bisa mampu itu, makanya menjadi berat. Contohnya, kamu melakukan nyuci baju, nyuci piring, lakukan itu terus menerus. Sehingga suatu saat kowe lama kelamaan nyuci piring nyuci baju kan hal yang biasa. Iya sih biasa. Iya, kan? Hal yang biasa. Lama-lamanya biasa baik lah. Lama-lama yang biasa. Tapi coba diterapkan kepada hal yang baru. Nyuci motor pasti awal mula di perintah itu berat. Iya kan? Hal yang baru terus akan muncul. Sudah seperti itu. Oh iya nyuci rikala di nyuci baju iya gampang. Nah, karena barang mati. Iya kan? Iya. Nyuci piring iya gampang. Nyuci motor iya gampang. Ning rikala bojone cengkel. Jadi mededek. Karena apa? Janjanin perintahnya itu sama. Iya kan? Tetapi hanya karena wujud ini di alam materi inilah itu menjadikan berat. Itu janjanin domong orang domong janjanin kan pada baik. Iya sih. Iya kan? Iya. Itu loh masalahnya ya seperti itu aja. Jadi gimana nih Kang? Kenapa orang jadi takut mati? Apalagi ketika udah mengalami sakit, itu kan udah kelihatan rasa ketakutan yang sangat luar biasa itu Kang. Gitu loh. Kita katakanlah sebagai anak itu harus bagaimana itu untuk membantu itu gitu loh. Mau kesadaran itulah katakanlah gitu loh kepada mungkin siapapun lah yang lebih tua atau orang tua kita yang seperti itu gimana Kang kita sebagai anak itu loh. Makanya orang bisa kita nggak bisa Kang istilahnya memberikan istighfar dulu istighfar bak. Itu kayaknya kok kepriwe kenapa ya gitu ya? Loh, karena apa? Orang itu istilah bahasanya menalkin lah. Iya menalkin, oke lah, membimbing. Sing dibimbing aja sudah susah kok. Lah ya itu gimana ya? Kan hanya memenuhi syariatnya saja. Membimbing itu menalkin itu mestinya itu pada saat kamu itu masih hidup, masih lagi waras-warasnya. Itulah yang perlu dibimbing. Ditalkin. Maksudnya itu di saat
sisa itunya loh Kang, di akhir-akhir itunya gitu loh Nah, kita iya. pengen, tapi kan Sudah kayaknya susah, susah ya. susah. Kenapa Karena bisa begitu ya Kang? ya karena apa? Karena dari dharmanya itu loh. Hmm. Semua itu bergantung kepada dharmanya. Kalau aku dharma melakukan kebaikan-kebaikan terus dengan kesadaran tinggi, maka di saat menghadapi pun ya tetap tenang kok. Alhamdulillah. Bocah-bocah kayak anak-anakku sudah tidak usah apa-apa. Jadi kalau bapak pulang ya sudah, tenang aja. Dia akan membangun seperti itu. Karena apa? Dengan kesadarannya. Nah, iya gitu. Bahwa aku arti ada aja, santai baik. Ya, iya, tapi Iya. kan kalau sebaliknya gimana Kang? Nah, kalau sebaliknya gimana? Ya sebab ingat dharma itu. Berarti udah nggak bisa diomongin ya, nggak bisa di. Orang tua apapun itu mau diomong yang apapun itu sudah tidak bisa. Sudah berlalu kok. Iya, 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 Iya iya, kan? iya, iya. Kita hanya membimbing itu dalam konteksnya itu kan hanya syariat aja. Iya, betul, Iya, betul. membimbing. Betul. Nyebut apa Allah. Kasus nyata malah ambulah kan. Bisa Iya. jadi kan. Iya. Ya, seperti itu gimana itu ya? Ya karena apa? Sudah kemelekatannya itu terlalu tinggi. Sudah kemelekatannya terlalu tinggi sehingga di situ tidak ada kesadaran. Di luar kesadarannya melakukan korban, adanya hanya ketakutan atau kekhawatiran. Hal yang wajar, tidak bisa disalahkan. Iya. Semua sesuai dengan dharmanya. Makanya hati-hati, aku bolak-balik ngomong dharma kebajikan. Lakukan hanya kebajikan aja. Jadi sebaiknya untuk persiapan ke arah sana itu di usia kita sekarang ini adalah bagaimana terus kita melakukan dharma kebajikan itu ya Kang? Iya, bila sini talqin, dibimbing. Iya. Diharapkan bimbingan itu bisa mengarahkan apa perbuatan kebaikan. Itu seperti itu. Itu pun hanya sebatas membimbing. Iya, Kan gitu. iya, Aku betul. tidak bisa menentukan. Apa Iya, yang apa enggak bisa. Yang penting aku hanya mengarahkan aja. Iya. Kan seperti itu. Ya terima kasih Kang, alhamdulillah ki monggo sedulur disambi kopi niki.